Ayahku adalah dewa perang. Bab 301. Dia mengangkat tangannya dan meninju jantungnya. Guan Qianjun benar-benar menikam jantungnya, kalau begitu aku minta maaf. Aku benar-benar serius ingin menidurkan putrimu tadi malam. Shen Feixue sangat marah sehingga dia segera menutup mulutnya. Menatapnya, dia berkata, Qian masih ada, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Bisakah kamu lebih pendiam? Apa yang dikatakan Shen Feixue sama dengan menegaskan kepada orang tuanya bahwa apa yang terjadi pada Guan Qianjun tadi malam memang terjadi. Kemudian, kedua tetua itu sangat marah sehingga mereka meniup janggut mereka dan menatap. Tanpa janggut, hidungnya hampir bengkok. Shen Yufeng berkata dengan dingin, Feixue, singkatnya, aku tidak peduli apa yang terjadi antara kamu dan Guan Qianjun sebelumnya. Mulai sekarang, jangan bersama orang seperti ini yang hanya tahu cara meledakkan meriam. Shen Feixue berkata, kapan Lao Guan meledakkan meriamnya? Apakah kamu tidak pernah membual tentang hal itu? Su Yufeng berkata dengan sengit, terakhir kali Su Yujiao datang, Guan Qianjun masih membual tentang villa bangsawan terbaik di Yunhai Tianzu, Haoyu Tianzuang. Dia membelinya. Bisakah dia membelinya dengan harga miliaran? Sekalipun dia menjual 100.000 unit, dia tetap tidak bisa mendapatkan uangnya. Su Feixue menghela nafas dan terus membela Lao Guan tanpa malu-malu. Adalah normal bagi seorang pria untuk menyombongkan diri kadang-kadang. Jangan mempersulit dia. Meskipun dia menyombongkan diri, itu hanya sesekali. Dia orang yang sangat baik. Su Yufeng mengangkat tangannya untuk menutupi telinganya, aku sangat marah padamu. Aku benar-benar akan sangat marah padamu, aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi pula, masuklah dan ganti baju sekarang. Jam berapa sekarang? Ini sudah lewat jam 10. Kita harus cepat berangkat. Shen Feixue menggelengkan kepalanya, saya tidak akan pergi. Saya tidak melakukan apa-apa, itu tidak menarik sama sekali. Su Yufeng menunjuk putrinya, jika kamu tidak pergi, aku akan memenggal kepalamu dan memasukkannya ke dalam lubang tikus. Aku memberitahumu dengan serius sekarang, Su Yujiao akan meneleponku pagi-pagi sekali. Kubilang aku akan memperkenalkanmu kepada seorang suami kaya. Dia lebih kaya daripada orang yang kembali terakhir kali. Dia bisa membeli seluruh villa di Taman Tiandi atau bahkan Taman Honghuang dalam 1 menit. Itu ratusan juta. Untuk menantu yang kaya raya, kamu harus segera menggantungnya, atau dia akan digantung oleh orang lain. Shen Feixue, ini. Dalam hatiku, ada 10 juta kuda rumput dan lumpur yang berlari kencang. Datang lagi. Belum selesai. Dia menatap Guan Qianjun dengan agak tak berdaya. Lao Guan Zhongyi berkata terus terang, maaf. Putri Anda dan saya sudah menikah, dan dia mungkin sedang mengandung benih saya. Bagaimana dia bisa tertarik pada menantu emas lainnya? Kamu tidak ingin putrimu menjadi orang yang satu kaki di dua perahu, bukan? Shen Feixue mengangguk, ya, Lao Guan benar sekali. Kemudian, Guan Qianjun pun menepuk perutnya dengan bangga, seolah benihnya benar-benar tumbuh di sana. Shen Feixue tidak tahan merasa kesal dan ingin mencubit Guan Qianjun dengan keras dan memberinya pelajaran. Merasa manis lagi. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang tuanya membujuknya, dia menolak untuk pergi. Akhirnya, Guan Qianjunlah yang berbicara, Feixue, bagaimana mungkin kamu tidak pergi ke hiruk-pikuk yang begitu besar? Itu Taman Xuanhuang, sebuah villa bangsawan yang indah dan mulia. Kamu harus pergi dan melihat hiruk-pikuknya. Aku ikut denganmu. Guan Qianjun, keluar dari sini dan bawa putrimu ke jalan untuk meminta makanan. Kamu ingin mengunjungi tempat yang begitu indah, apakah kamu memiliki kualifikasi? Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Yunhai Tianzu. Su Yufeng berkata kasar, dengan ekspresi pahit di wajahnya. Shen Feixue menjadi sedikit marah, oke, jika Anda mengatakan Lao Guan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Yunhai Tianzu, maka saya juga tidak. Jika dia tidak pergi, saya juga tidak akan pergi, kecuali dia membawa saya bersamanya. Cukup pegang lengan Guan Qianjun dengan kedua tangan. Seluruh tubuhnya masih menempel di tubuhnya. Bagaimanapun, kami tidur bersama tadi malam, meskipun kami tidak memiliki hubungan nyata, itu tidak masalah. Ini bahkan membuat Shen Chang dan Su Yufeng sangat marah hingga hampir berubah menjadi hantu berwajah hijau dan bertaring. Tapi pada akhirnya, masih tidak berdaya. Hanya bisa setuju. Su Yufeng berkata dengan dingin, Guan Qianjun, karena kamu ingin pergi, pergilah. Tetapi ketika saatnya tiba, meskipun kami akan malu, kamu pasti akan semakin malu. Ngomong-ngomong, kamu tidak tahu malu.
Sekarang sudah lewat jam 11. Semua orang datang ke Yunhai Tiansu. Meskipun Taman Xuan Huang adalah tingkat terendah dari Yunhai Tiansu, villa milik bangsawan seluas lebih dari 500 meter persegi juga sangat mewah. Itu bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang biasa. Su Yujiao berdiri di depan pintu untuk menyambut para tamu. Amplop merah di tanganku nyaris tak tertahankan. Begitu dia melihat adiknya datang, dia langsung berkata dengan lantang dan penuh kemenangan, "Apakah kamu melihatnya, Yu Feng? Ini adalah villa baru yang dibeli keluargaku. Indah sekali, betapa megah dan cerahnya. Jika kamu tidak bisa tinggal di villa seperti ini dalam hidup ini, maka hidupmu di dunia ini akan sia-sia bukan? Tapi kamu harus berusaha untuk tinggal di villa seperti ini secepatnya, kalau tidak, kamu tidak akan dipandang rendah oleh semua orang." Wajah Su Yufeng tiba-tiba berubah jelek. Dia juga sombong, meskipun dia mengira akan diejek, tapi dia sangat berterus terang. Itu masih membuat hatinya terasa seperti terbakar. Tidak nyaman. Menggertakkan gigi. Wajahnya pucat. Tak bisa bicara. Untungnya, Su Yujiao dengan cepat menuding Guan Qianjun, memandangnya dari atas ke bawah, dan tersenyum menghina. "Kamu benar-benar berani datang. Setelah mengunjungi villa kami, apakah kamu akan mengunjungi Haoyu Tianzuangmu?" Suaranya begitu tinggi hingga menarik perhatian para tamu di sekitarnya, mereka segera berkumpul dan bertanya siapa yang membeli Haoyu Tianzuang. Su Yujiao menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan tatapan aneh. Ini adalah bakat luar biasa. Dia memiliki penampilan yang agung. Yusu Lin Feng. Tuan Guan Qianjunguan yang luar biasa. Dia berkata begitu. Haoyu Tianzuang yang dia beli berharga puluhan miliar. Itu luar biasa. Tiba-tiba, semua orang memandang Guan Qianjun dengan tidak percaya, memandangnya dari atas ke bawah dengan kebingungan di wajah mereka. Tidak mungkin. Kudengar Haoyu Tianzuang dibeli oleh bos provinsi tertentu dan diberikan kepada orang super besar yang super misterius. Tidak, orang super besar yang super misterius ini adalah kamu, kan? Hahaha, kamu lucu sekali. Pria bermarga Guan ini kelihatannya tidak terlalu menarik. Sungguh orang yang luar biasa, Yusu Lin Feng. Dia terlihat seperti warga biasa, memakai barang-barang warung pinggir jalan, kan? Kamu bahkan tidak mendengarnya. Yujiao mengejeknya. Dia pembual. Su Yujiao bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Ya, semua orang cerdas. Apakah menurut Anda mampu membeli barang seperti Haoyu Tianzuang? Bahkan villa terkecil kami di Taman Xuan Huang. Dia bahkan tidak mampu membelinya, bukan? Aku sangat terkejut kamu benar-benar berani datang ke sini dan mempermalukan dirimu sendiri." Su Yufeng akhirnya tidak tahan lagi. Dia tidak berani marah pada adiknya, jadi dia menunjuk ke arah Guan Qianjun. Dia berteriak dengan tegas, "Bawa putrimu dan keluar, sudah kubilang. Jangan datang ke sini untuk mempermalukan kami. Kamu tidak takut malu, tapi kami tetap saja." Shen Feixue tersenyum dingin, "Oke, ayo pergi." Dia segera meraih Guan Qianjun, mengangkat Qian-Qian, berbalik dan melangkah keluar. Su Yufeng berteriak, "Putri, aku tidak melepaskanmu. Kamu punya misi penting di sini." Bab 302. Su Yujiao juga bergegas mendekat, meraih salah satu lengan Shen Feixue, dan berkata sambil tersenyum, "Feixue, jangan pergi begitu saja. Mungkinkah sekarang? Tidak bisakah kamu mengenali wajah asli Guan Qianjun? Dia sebenarnya berani menyombongkan diri bahwa dia membeli Haoyu Tianzuang. Kamu harus tahu apakah dia hantu atau manusia. Bibi memberimu kesempatan kedua. Kamu harus menghargainya. Ada seorang pemuda kaya raya yang menghadiri pesta pindah rumah keluarga saya. Tahukah Anda? Dia bisa membeli sebuah villa di Taman Hong Huang. Nilainya hampir 500 juta. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terjadi kecelakaan di sekitar. Penuh rasa iri. Anda benar-benar menghabiskan 500 juta untuk membeli villa di Taman Hong Huang. Itu pasti tuan muda terkenal di kota Yunhai kita. Masalah besar, pasti masalah besar. Jika Anda ingin membeli villa seharga 500 juta, gadis seperti apa yang akan menemukan orang seperti itu? Tuan, Anda benar-benar gila. Itu tidak benar. Sayang sekali putri saya menikah tahun lalu. Kalau tidak, saya akan membawanya ke sini sekarang untuk melihat apakah tuan muda menyukainya itu. Tuan muda yang mana sangat kaya. Su Yujiao hendak berkata dengan bangga, tetapi putranya Zhang Guoxiong datang dan bahkan lebih bangga. Pemuda ini masih menjadi klien besarku. Aku membeli villa seharga 30–40 juta ini darinya. Pemuda itu membeli rumah ini terlebih dahulu,
namun kemudian mengetahui bahwa rumah itu tidak sesuai dengan statusnya. Harganya terlalu mahal. Orang yang membeli Taman Honghuang seharga beberapa ratus juta memberikannya kepadaku sebagai bantuan. Coba tebak siapa dia? Semua orang menebak. Tentu saja tebakan ini tidak lebih dari putra tertua dari 5 keluarga besar dan 7 keluarga besar. Saya tidak menebak ketiga keluarga kaya itu. Jika tuan muda dari 3 keluarga kaya mengambil tindakan, itu bukanlah Taman Honghuang, melainkan Taman Semesta. Zhang Guoxiong tiba-tiba menunjuk ke seorang kerabat dan berkata dengan keras, Paman Li, kamu benar, dia adalah putra tertua dari keluarga Wei, kepala dari 7 keluarga besar. Wei Mingli, putra tertua, sedang duduk di ruang tamu VIP kamar di lantai 2. Ketika semua orang mendengar ini, semua sangat bersemangat. Keluarga Wei, kepala dari 7 keluarga besar. Keluarga Wei ini, baik dari segi kekayaan maupun kekuasaan, hampir sama dengan 5 keluarga besar bangsawan. Dan, saya mendengar bahwa dalam peringkat tahun depan, keluarga Wei kemungkinan besar termasuk di antara 5 keluarga bangsawan teratas. Itu akan lebih dahsyat lagi. Jadi, semua orang bilang mereka ingin pergi mengunjungi dan memeluk mereka. Gosok saja bulu kakimu. Zhang Guoxiong memberi perintah. Apakah putra tertua dari 7 keluarga besar, atau kepala keluarga, seseorang yang dapat Anda temui kapanpun Anda mau. Bahkan para pemimpin dan pejabat senior pun harus bersikap sopan padanya. Jika Anda ingin bertemu dengannya. Tuan Muda Wei, demi saya akan setuju demi kepentingan saya sendiri. Tetapi saya harus mengantri agar tidak mengganggu keanggunan Tuan Muda Wei. Dia menatap Shen Feixue lagi dan berkata dengan tulus. Saudari Feixue, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Tuan Muda Wei lebih dari 10 kali lebih kuat dari kura-kura terakhir kali. Dia baru saja putus dengan mantan pacarnya, jadi kamu bisa memanfaatkannya. Wajah Su Yufeng bersinar dan dia berkata dengan cepat, ya. Ah, putriku, jangan lewatkan matahari, bulan, dan bintang. Kamu tidak bisa mengandalkan Tuan Muda Namong, tapi Tuan Muda Wei, kepala dari 7 besar keluarga, tidak buruk juga. Cepat ke lantai 2 dan ngobrol baik dengannya. Mungkin dia akan menyukaimu dan kamu bisa tinggal di villa super senilai 500 juta besok. Shen Chang cukup bangga, putriku, kecantikan macam apa itu. Dengan pesona seperti itu, bahkan Tuan Muda tertua dari 3 keluarga kaya pun menyukainya, apalagi 7 keluarga besar. Percepat. Setelah mengatakan itu, kedua orang tuanya mendorong Shen Feixue. Shen Feixue berkata dengan keras, biarkan aku pergi. Jika kamu terus membuat masalah seperti ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Su Yufeng menunjuk ke arahnya dan berkata dengan marah, mengapa aku melahirkan anak perempuan seperti kamu? Kenapa aku tidak tahu usaha keras orang tuaku? Semuanya, haruskah aku memilih pemuda kaya terkemuka? Atau memilih raja beras rendahan yang hanya tahu bagaimana menjadi ayah dengan seorang bayi? Dia menusuk Guan Qianjun dengan keras, dan kemudian meminta bantuan massa. Tentu saja, kerumunan orang berteriak agar Shen Feixue menemukan Tuan Muda Wei. Dengan begitu, kemakmuran dan kekayaan seumur hidup terjamin. Cinta itu semua omong kosong. Su Yujiao berkata dengan muram, Feixue, bukankah kamu masih begitu terobsesi dengan hal itu sekarang? Guan Qianjun hanyalah seorang prajurit berkepala besar. Berapa banyak uang yang dia miliki agar kamu menikmati hidup dan menjadi wanita yang cantik? Hal yang paling penting adalah menemukan seseorang. Hanya orang kaya yang dapat menikmati segala macam kemuliaan dan kekayaan. Apakah kamu belum sadar? Otakmu telah hancur, kan? Shen Feixue berkata dengan dingin, pokoknya, bibiku, saya pikir Guan Qianjun adalah orangnya. Seorang pria, belum lagi seorang pemuda kaya, bahkan jika dia seorang pangeran atau bangsawan, saya tidak akan meremehkannya. Kata-kata ini, orang tuanya dan Su Yujiao sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Zhang Guoxiong berkata, Saudari Feixue, Anda benar-benar perlu berpikir dengan hati-hati. Ini mungkin kesempatan terakhir Anda dalam hidup. Tidakkah Anda ingin tinggal di villa senilai 500 juta? Dia tiba-tiba menunjuk ke arah tenggara. Terdapat lereng bukit di sisi lain, dan kawasan sekitarnya sangat tinggi, jauh lebih unggul dari villa-villa di Taman Xuanhuang. Taman Honghuang. Betapa mulianya. Selama Anda menganggukkan kepala dan menyenangkan Tuan Wei, Anda bisa tinggal di sebuah villa senilai 500 juta yuan. Itu adalah impian banyak gadis. Zhang Guoxiong cukup pandai berbicara, segala macam hal orang-orang demagog.
Hal ini membuat Shen Chang dan Su Yufeng tersenyum. Mereka bahkan bekerja lebih keras untuk membujuk putri mereka dan bergegas memberi penghormatan kepada Tuan Muda Wei Mingli. Tentu saja ada alasan kenapa Zhang Guoxiong begitu aktif. Selama dia berhasil memperkenalkan sepupunya kepada Wei Mingli, dia bisa mendapatkan kontrak yang sangat bagus. Wei Mingli adalah pelanggan besarnya. Shen Feixue menghela nafas dan terus menahan Guan Qianjun dan Qian Qian untuk pergi. Tiba-tiba, ada suara seorang pria dari atas yang agak menarik dan terkesan cukup menarik. Nona Shen, Anda tidak akan begitu tidak tahu malu. Saya telah mengagumi reputasi Anda sejak lama. Ketika saya melihat Anda hari ini, saya benar-benar berpikir Anda secantik peri dan sosok Anda seperti iblis. Anda sangat cocok untuk menjadi pacarku. Ini juga sangat cocok untuk masa depan. Apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk menjadi istriku? Semua orang mendongak. Di teras lantai 2, berdiri seorang pria yang tingginya minimal 1,8 meter dan sangat tampan, namun terlihat sedikit menyeramkan. Pada usia 26 dan 7 tahun, dia memegang gelas anggur merah dan mengocoknya sedikit, menampilkan kecantikannya sebagai seorang pria sepenuhnya. Ada beberapa wanita cantik berdiri di sampingnya, semuanya memandang Shen Feixue dengan cemburu. Orang itu adalah Wei Mingli. Shen Feixue mengangkat kepalanya sedikit dan tersenyum dingin. Terima kasih, Tuan Wei, karena sangat menghargai saya. Namun, saya benar-benar tidak menyukai Anda. Saya hanya menyukai pria di sebelah saya. Guan Qianjun, pergilah katakan padanya. Saat dia berkata, dia mendorong Lao Zuang. Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba tertawa. Ya Tuhan, apa yang dipikirkan Shen Feixue? Guan Qianjun ini seperti berantakan dibandingkan dengan Tuan Muda Wei. Mengapa kamu hanya menyukainya? Mungkin, yang bermarga Guan adalah untuk Shen Feixue. Apakah kamu memberikan sejenis narkoba? Bahkan jika Anda dibius, tidak mungkin menjadi seperti ini. Tuan Wei sangat kaya, dia pasti tinggi, kaya, dan tampan. Saya ingin 30 tahun lebih muda, dan saya tidak akan menikah dengannya kecuali aku yang melakukannya. Feixue bangun. Tuan Muda Wei adalah pangeran menawan yang paling cocok untukmu. Guan Qianjun bukan apa-apa. Dia bahkan tidak mampu membeli toilet di sini, tetapi Tuan Muda Wei dapat membeli villa senilai 500 juta yuan. Teras unggul. Wei Mingli menatap Guan Qianjun dengan dingin dan menggelengkan kepalanya. Orang seperti ini benar-benar tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Feixue, bagaimana mungkin anak laki-laki miskin tanpa kekayaan dan kekuasaan layak untukmu? Wanita cantik di sekitarku semuanya adalah wanita kaya. Tidak lebih rendah darimu. Tapi di mataku, mereka benar-benar lebih rendah darimu. Selama kamu setuju menjadi pacarku, aku akan menyuruh mereka keluar segera. Kamu bisa tinggal di vilaku dulu. Biarkan orang tuamu tinggal. Bersambung.